pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yakni pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Siaran berita hari ini, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu karena kota Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh sekutu. Kalau begitu, saya akan memberitahukan kepada pemuda lainnya. Syahrir pun segera mendatangi para pemuda. Apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bu. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar, Jepang sudah tahu menang lagi nih kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana kau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukarni dengan Syahrir mendengarkan siaran radio Jepang yang mengumumkan tentang gencatan senjata itu. Kemudian saya mengumpulkan kalian di sini untuk membicarakan masalah itu. Ini saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Wikana dan Khairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota pemuda yang lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, pukul 22. Terjadi perdebatan serius antar golongan pemuda dengan Soekarno. Bukannya ada? Ada. Saya ada perlu dengan Tuhan. Silakan, Mas. Ada perlu apa? Saudara sekalian datang ke sini. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga, Bung. Sabar, kita tunggu hasil sidang PPKI pada tanggal 18 mendatang. Tapi ini saat yang tepat, Bung, untuk memproklamasikan kemerdekaan. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tidak punya kuasa lagi di negeri ini. Maka kita harus menunggu. Sudah banyak masyarakat yang tersiksa atas penjajahannya. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi, kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan, dan mengira diri saudara telah sanggup untuk menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji itu untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit untuk memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Jepang pun sudah kalah dari perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi tumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana nanti kita bisa tegak di atas kekuatan sendiri? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu berunding sebentar. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung.
kita memerlukan waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula usia mereka masih muda. Pemikirannya terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, akannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti kalau rusak? Baiklah Bung, berarti kita semua telah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi. Hal ini masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI mendatang. Berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 waktu Indonesia Barat, kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soekarno-nya ada? Ada. Kami ada perlu dengan Soekarno. Silakan masuk. Silakan Bu. Ada apa saudara datang sebagai ini? Kami akan membawa Anda dan Soekarno untuk menuju ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian berdua untuk diasingkan agar terhindar dari bentrok masyarakat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak untuk ikut ke tempat pengasingan untuk menjamin keselamatan keluarga Anda. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Bu, marilah. Mari ikut saya. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, kami tidak tahu, Bu. Katakanlah kepada aku di mana mereka sekarang. Aku akan menjamin keselamatan untuk mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya kepadaku, Nak. Baiklah, kami akan menunjukkan jalannya di Rengas Dengklok. Hei, Nak. Maaf, saya. Tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Baik, marilah, saya antarkan. Mr. Subarjo naik ke mobil beserta Wikana dan Sudiro, kemudian berangkat menuju ke Rengas Dengklok. Dengan Soekarno di Rengas Dengklok. Nah, sekarang, mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? Maafkan kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami akan membicarakan soal proklamasi kembali. Karena tempo hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah proklamasi kemerdekaan masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Benar begitu, Bu? Ya, itu benar. Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat mengapa kita harus menunggu sidang PPKI. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita masih belum siap dan masih memerlukan bantuan Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan kita hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah kita harus menunggu janji itu, Bung? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga, demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajah di tanah air mereka sendiri. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin, tidak perlu ada ketegangan, oke? Mari Bung, saya antarkan. Singgih membawa Soekarno dan Muhammad Hatta menjauh dari perdebatan itu. Kemudian mereka berunding. Saya mengerti tentang perhitungan Anda mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan baik. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya dan saya mendukung mereka.
Tetapi, apakah kita bisa? Akankah semua ini mungkin untuk dilakukan? Tentu mungkin, Bung, asal kita bisa melakukan semuanya dengan baik. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik saja. Jadi, bagaimana keputusan? Kami setuju, kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin, kita akan melaksanakannya esok pagi. Dengan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk pembahasan lanjut rencana proklamasi kemerdekaan yang akan direncanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Tapi kita butuh tempat untuk membahasnya. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda. Baik, kalau begitu. Kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Oya chimnesa yudeshitano. Konya waku mai waku wa awaki shite maushi wa arimasu. Ashita okanareru deguritsukai ga komitsute hanashiを basukai tsuyu desu. それは本当ですが、それでは中に入ってください。Menurut saya, naskah proklamasi jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang menandatanganinya? Karena PPKI kan bentukan Jepang. Kita kan sudah sepakat proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kau benar nak? Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini? Seperti Amerika menandatangani teks deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh meniru. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa bangsa Indonesia, maka atas nama bangsa Indonesia. Saya punya usul. Bagaimana jika ditandatangani oleh Anda dan Bu Hatta sebagai perwakilan bangsa ini? Bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetikkan teks proklamasi. Tolong kau ketik teks ini dan jaga teks ini dengan baik. Yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Bagaimana hasilnya, Pak? Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu, telah menemani saya di saat-saat cukup menguras pikiran ini. Iya, ada Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita sehingga kita bisa memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Oh iya, Bapak sampai lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa, buatlah bendera sederhana saja. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah, dan Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih? Ide yang bagus. Bendera pusaka, Sangsaka, dan warna merah putih menjadi Sangsaka Merah Putih. Brilian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap ke sana. Menyiapkan pidato. Acara bendera tanggal 17 Agustus 1945. Saudara-saudara sekalian,
Saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam kami, para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru, dan inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan. Dengarkanlah kebulatan tekad ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Penghibaran bendera merah putih. Siap. Kepada Sangsaka Merah Putih, hormat, gerak. Merdeka! 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 Merdeka!